Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Irfan Soleh. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang pengerjaan kuis ujian MUC pelayanan prima ya. Setelah materi bab 1 sampai 5 selesai, kemudian post test juga selesai, ternyata masih ada lagi ujian MUC pelayanan prima. Kerjakan 3 kali ya, diujian 3 kali. Waktunya 1 jam 30 menit. Wah, luar biasa ya. Baik, mulai mengerjakan ya, banyak ini. SPBE memungkinkan pemerintah titik-titik ya, kita iya benar ada 50 soal, luar biasa nih ya. SPBE memungkinkan pemerintah mengintegrasikan sistem layanan lintas instansi SPBE ya. Berikutnya, jelaskan mengapa pelanggan yang puas cenderung menjadi aset berharga bagi perusahaan dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis secara tidak langsung. Pilih jawaban yang paling tepat dan berikan alasan di balik pilihan Anda. Ya, pelanggan yang cenderung puas itu pasti berharga, dia akan getok tular ya. Pelanggan yang puas secara sukarela mempromosikan layanan ini pada orang lain sehingga membantu meningkatkan pangsa pasar tanpa biaya pemesanan tambahan ya. Tidak usah nambah sales, dia sudah ikut mempromosikan. SOP dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi aparatur dari tuntutan hukum atas penyimpangan prosedur ya, karena sudah ada panduannya. Simulasi SP dilakukan untuk apa? Uji coba prosedur oleh tim penyusun. Ya, harus ada uji cobanya dulu, simulasi di awal. Seorang warga mengeluh karena dipungut biaya untuk layanan yang seharusnya diberikan secara gratis. Tindakan tersebut merupakan bentuk maladministrasi. Ya, ini namanya permintaan imbalan, tidak boleh nih ya. Jelas tidak boleh nih. Pungli ya. Jika seorang petugas menunda pemberian layanan tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, apa bentuk maladministrasi yang terjadi ini juga tidak boleh nih. Penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur tidak boleh nih, harus dikerjakan tugasnya ya. Yang bukan termasuk asas pelayanan publik, yang bukan ya kepentingan individu. Yang lainnya transparansi, partisipatif, akuntabilitas itu namanya termasuk dalam asas pelayanan publik. Salah satu karakteristik smart city yang baik adalah sensor IoT untuk pemantauan lalu lintas. Smart city ya, kota yang cerdas. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 mengatur tentang apa? Peraturan dari Nomor 25 Tahun 2012 tentang pelayanan publik. Itu ya, tentang pelayanan publik. Apa dampak penggunaan lapor.go.id terhadap aktivitas masyarakat? Yaitu meningkatkan transparansi dan pelibatan publik karena bisa mengontrol gitu ya. Layanan kependudukan digital memberikan keuntungan berupa apa? Akses daring dan efisiensi waktu karena digital ya. Dalam pendekatan kolaboratif, bagaimana sebaiknya pemimpin menyikapi konflik antara pelanggan dan petugas. Pelanggan dan petugas ada konflik, maka kita memfasilitasi diskusi untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, begitu ya. Berikutnya 13, format SP untuk prosedur yang melibatkan pengambilan keputusan kompleks adalah apa? Flow chart ya, format SP prosedur yang melibatkan pengambilan keputusan kompleks, flow chart gitu ya. Kalau tidak salah seperti itu. Nanti kita belajar lagi ya teman-teman ya. Pendekatan propartif yang paling baik digunakan dalam situasi ketika apa? Ketika hubungan antar pelapor dan pasangan bersifat terbuka untuk dialog ya. Karena partisipasi, partif itu ya. Apa tujuan dari Gernas PPI bagi UMKM? Mendorong UMKM masuk ekosistem global ya. Anda menyaksikan rekan kerja berkata kepada pelanggan, saya tidak bisa bantu, itu bukan bagian saya. Sebagai pemimpin, apa respon Anda mendidik dari pemerintah? Oh, tidak boleh itu. Walaupun tidak bagiannya, tidak boleh berkata begitu. Maka kita harus mengajak diskusi dan memberi contoh kalimat alternatif yang lebih empatik ya daripada kalimat tersebut ya. Ya. Super Apps Pusaka dari Kemenak memungkinkan masyarakat untuk apa? Mengakses berbagai layanan keagamaan dalam satu aplikasi ini. Super App itu aplikasi biasanya ya. Seorang pengawas internal menemukan adanya indikasi penyimpangan terhadap prosedur pelayanan. Tindakan yang paling tepat sesuai wewenangnya adalah seorang pengawas, yaitu melaporkan pemilihan dan memberi rekomendasi perbaikan gitu ya. Harus nanti ada rekomendasi perbaikan. Baik. Bahasa positif tidak hanya soal kata-kata tetapi juga sikap. Mana contoh yang menunjukkan inkonsistensi antara verbal dan verbal? Kami bisa membantu Anda disangkan sambil melihat HP dan tamu sembilan. Ini tidak boleh nih. Bilang sambil melihat HP itu namanya tidak konsentrasi ke pelanggan. Tidak boleh, dilarang ya. Tidak dianjurkan.
Langkah pertama dalam menyelesaikan konflik secara efektif adalah mengidentifikasi masalah secara objektif. Diidentifikasi dulu permasalahannya apa. Sebagai koordinator pengaduan, Anda mendapati bahwa kedua unit yang bersangkutan tidak berkoordinasi dalam menangani laporan tersebut. Tindakan yang paling tepat yang mencerminkan prinsip etika pelayanan publik adalah yang mana? Yaitu membangun komunikasi antar unit untuk penyelesaian bersama. Biar nyambung, saling terkait. Baik, kita lanjut. Nomor 22. Seorang petugas bersikap pasif saat menerima pengaduan dari masyarakat. Sikap tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip adab. Tidak boleh pasif, kita harus menerima dengan sopan, dengan cekatan, ya. Menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip adab apa? Seorang petugas bersikap pasif. Listen, mendengarkan, notify, apologis, minta maaf, selalu menjelaskan. Ya sudah, listen aja wes. Baik, selanjutnya. Kota Semarang mendapatkan penghargaan GMDTCI karena keberhasilan dalam inovasi digital berbasis tata kelola ekosistem dan desain pengguna. Ini ya jawabnya ya. Kota Semarang itu ya. Seseorang merasa bahwa keluarnya tidak dianggap oleh pihak layanan dalam model Leon, langkah notify seharusnya berfungsi untuk apa? Kalian mendengarkan, notif memberitahu proses dan hasil penanganan pengaduan ya. Notifikasi atau notifikasi bahasa Indonesianya. Kepastian hukum dalam SOP berarti bahwa SOP harus ditandatangani dan disahkan oleh pejabat berwenang, gitu ya. Dalam sebuah forum, masyarakat menyampaikan bahwa layanan publik yang diterima bersifat tidak adil dan diskriminatif. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, langkah awal yang paling tepat untuk dilakukan adalah dikatakan tidak adil dan diskriminatif. Maka kita harus mendengarkan, listen secara aktif dan menindaklanjuti aduan tersebut. Nanti terus ditindaklanjuti ya. Tujuan monitoring SOP AP adalah apa? Monitoring memastikan pelaksanaan sesuai prosedur ya, karena sudah ada SOP-nya. Kritik dapat disampaikan dengan bahasa positif jika fokus pada potensi perbaikan dan memberi motivasi ya. Selalu perbaikan ya, karena bersifat positif. Aplikasi Silva di Pengadilan Agama Jakarta Barat berguna untuk apa? Silva, pengguna disabilitas melalui informasi audiovisual gitu ya. Seperti itu. Silakan teman-teman nanti berinovasi membuat apa? Yang termasuk nilai pelayanan prima adalah empati dan integritas. Empati dan integritas. Mengapa pemahaman terhadap harapan pelanggan menjadi kunci utama dalam merancang pelayanan, dan bagaimana hal ini dapat membantu petugas dalam memberikan layanan optimal agar pelayanan dapat dirancang untuk melebihi ekspektasi pelanggan dan meningkatkan kepuasan secara event ya. Ini luar biasa nanti kalau bisa melebihi ekspektasi pelanggan. Ya, istimewa nanti nilainya 5 kalau 1 sampai 5 standar ya. Ketika melakukan komunikasi digital, pesan Anda sering salah dimaknai. Penyebabnya adalah kurangnya nada dan konteks dalam teks. Ya, karena pakai bahasa digital. Standarisasi prosedur kerja bertujuan untuk apa? Yaitu meningkatkan akuntabilitas dan konsistensi karena sudah ada standarnya. Distandarisasi. Pesan pelanggan sangat penting karena dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Begitu ya, loyalitas. Pesan pelanggan sangat penting karena dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Dalam sebuah kasus, seorang petugas pengaduan berpihak pada temannya yang menjadi terlapor dengan mirip tentang prinsip tidak boleh minimal temannya terus tidak boleh, itu namanya mengganggu profesionalisme kerja dan integritasnya, tidak boleh, harus profesional. Pelanggan menyatakan dirinya tidak merasa dipahami meskipun informasi sudah lengkap, aspek komunikasi yang mungkin kurang. Ini kurang kehangatan dan empati dalam penyampaian ya. Harus ditatap matanya biar tahu ada gerakan tubuh ya, mimik tubuh. Suatu organisasi melaporkan terkait sistem layanan publik yang tidak efisien. Berdasarkan sumbernya, jenis data tersebut termasuk dalam kategori apa? Ternyata tidak efisien, berarti kelompok. Sebentar. Berarti individu internal kelompok yang mana? Kita cek sekali lagi. Ya, kata kuncinya adalah suatu organisasi, berarti kelompok ya. Suatu organisasi kata kuncinya itu ya. Baik. Saat memberikan arahan, petugas menunjuk dengan jari telunjuk sambil berkata tegas non-verbal yang bisa ditangkap. Ini tambahan verbal ya. Tindakan agresif dan intimidatif karena sambil menunjuk-nunjuk ya itu ya. Perhatikan. Hak masyarakat dalam pelayanan prima antara apa? Menyampaikan keluhan dan saran. Hak masyarakat ya. Jika SOP tidak diterapkan dengan baik, maka yang terjadi apa? SOP kok standarnya tidak dilakukan, maka institusi akan tidak terukur ya. Karena sudah melenceng. Salah satu prinsip penerapan SOP adalah komitmen. Maksudnya adalah berkomitmen. Semua level organisasi wajib melaksanakan SOP. Berkomitmen ya, laksanakan bersama-sama serentak. Seorang petugas menggunakan volume suara tinggi di ruang tunggu rumah sakit.
Dampak nutrisi ini kemungkinan adalah tidak boleh keras-keras, maka ini pelanggan merasa terganggu dan tidak nyaman dengan suaranya keras tersebut ya. Harus suara ya yang pas lah, standar ya. Salah satu teknik dalam penilaian kebutuhan SP adalah teknik brainstorming ya. Inovasi BPJS Kesehatan berupa e-card JKN ditujukan untuk apa? Mempermudah akses rekam medis. E-card ya, JKN, jaminan kesehatan. Dalam menghadapi pelanggan yang marah karena layanan lambat, kalimat mana yang paling tepat sebagai pembuka percakapan? Harus minta maaf ya. Kami mengerti tidak nyaman Bapak Ibu dan mohon maaf atas kelembatan ini ya. Harus minta maaf ya. Karena kita pelayanan jasa itu harus seperti itu. Petugas yang memberikan layanan dengan cepat, tepat dan efisien berarti menjalankan prinsip apa? Berarti efisien, cepat, tepat, efisiensi dan efektivitas. Langkah pertama dalam misalnya SOPAP, langkah pertama adalah penilaian kebutuhan ya. Penyusunan SOP kebutuhan itu seperti apa gitu ya. Jelaskan mengapa pengeluaran pelanggan dianggap sebagai bagian strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan bagaimana dampaknya terhadap citra perusahaan. Oh iya, pengeluaran itu nantinya bagian yang penting strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mengapa? Karena sebagai dasar memberi kualitas pelayanan sehingga pelanggan pasti harga dan loyal. Karena itu baik dan tidaknya kita yang menilai orang lain, bukan kita ya. Baik, kita lanjut halaman selanjutnya. Fungsi utama CHIK dalam mobil JKN adalah menunjukkan informasi lain melalui AI ya. Ini ya sudah terbaru ini, silahkan dilihat, cek. Jika layanan tidak sesuai dengan harapan pelanggan, maka pelanggan akan kecewa, jelas itu ya. Nah, sudah selesai, kita klik selesaikan kuis. Kemudian sudah terisi semuanya. Kalau sudah yakin, masih ada sisa waktu panjang loh, 1 jam 1 menit 2 menit ya. Kalau yakin ya klik kirim semua dan selesai lah ya. Sudah selesai, bismillah. Kita cek nilainya berapa. 96. Alhamdulillah ya, sudah bagus. Berarti salah 3. Ya ini aja teman-teman ya. Kuis ujian menguji pelayanan prima. Soalnya 50, dapat nilai 96 ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.